Masak tumis daun singkong dan belimbing ulu campur udang kering. Halo hai, assalamualaikum, kembali lagi bareng aku Mama Arsyila, Arsyil Akila. Oke, sebelum lanjut ke videonya, saya doakan yang nonton videoku hari ini semoga diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan rezeki yang mengalir, amin. Oke, seperti di awal video, kalau hari ini tuh aku mau masak tumis daun singkong karena dari 3 hari yang lalu saya sempat sakit dan tidak bisa makan nasi dan lauk apapun itu. Jadi saya mau masak dulu karena kebetulan ini sudah pulih, walaupun belum pulih sekali tapi saya harus tetap masak karena tidak ada orang di rumah. Nah, siapa tahu dari menu masak hari ini tuh bisa menambah selera makanku. Jadi mari kita masak. Dan kebetulan memang tuh dari hari sebelum saya sakit itu saya pengen sekali makan tumis daun singkong karena kebetulan ada batangnya di depan rumah dan setiap hari tuh saya selalu lihatnya, jadi saya kepengen makan tumis daun singkong. Oke, singkat cerita ini sudah mendidih dan saya sudah simpan daun singkongnya di dalam panci dulu. Ini ku rebus dulu sebelum ku tumis supaya daun singkongnya tuh tidak keras, karena memang tadi sewaktu saya ambilnya itu atau waktu petiknya saya juga ambil yang daun bawahnya itu yang agak tua, karena memang kalau cuma yang mudanya saja mau diambil cuma sedikit, jadi saya tambah lagi yang di bawahnya supaya agak banyakan. Oke, lanjut lagi di videonya. Ini sambil ditungguin daun singkongnya matang, saya ambil belimbing ulu dulu. Setelah itu saya iris-iris tipis-tipis karena nanti mau saya chopper saja karena saya males numbuknya. Nah, ini ku iris-irisnya sampai habis di mangkok itu karena memang saya buatnya sekaligus supaya bisa dimakan sampai malam kalau masih ada, karena memang saya suka dan orang-orang di rumah itu juga suka. Nah, ini sudah selesai ku iris-iris, jadi saya mau buang dulu airnya dengan cara ku remes-remes seperti ini supaya ketika di chopper juga tidak membuat chopper itu rusak karena kekerasan. Jadi saya remes-remes dulu supaya air-airnya itu keluar semua karena memang ini airnya itu cukup kecut. Jadi saya buang dulu sebagian supaya tidak terlalu kecut. Nah, itu bisa dilihat sendiri sebanyak apa airnya setelah diremes-remes seperti ini. Ini kulihat saja di videonya sambil ngisi suara sudah ngileran, apalagi kalau memang sudah dimakan. Mudah-mudahan rasanya ini sesuai dengan ekspektasiku supaya saya bisa nambah makannya karena sudah lemas dari beberapa hari yang lalu, tidak bisa makan nasi, cuman bisa makan biskuit dan roti saja dan air putih. Oke, nah ini udah selesai, jadi saya buang dulu airnya. Setelah itu ku cuci bersih. Lanjut saya mau chopper dulu udang keringnya karena saya paling malas soal tumbuk menumbuk, jadi saya chopper semua, mau itu ikan kering dan sejenisnya tetap saya chopper. Oke, sebelum ku chopper ini ku tambahkan dulu garam dan lombok kecil supaya meresap nanti ke udang dan belimbing ulunya. Oke, saya choppernya itu cuma sebentar supaya udang keringnya itu tidak terlalu hancur. Setelah itu ku tambahkan belimbing ulunya. Ini tidak terlalu ku chopper juga supaya tidak terlalu hancur. Ini ngechoppernya sesekali kulihat supaya sesuai dengan tekstur apa yang saya inginkan. Oke, setelah selesai ini mau ku pindahkan dulu di piring. Setelah itu ku campur dengan micin dan perasa lainnya supaya rasanya itu makin mantap dan sekali lagi sesuai dengan selera masing-masing, karena kebanyakan orang juga tidak suka kalau micin itu dicampur dengan perasa lain. Tapi kalau saya pribadi, kalau tidak ada perasanya tidak mantap. Dan mungkin ada yang bilang perasa seperti apa sih itu? Nah, di sini saya maksud itu perasa yaitu masako. Nah, kalian bisa lihat sendiri di videonya saya tambahkan micin dan masako itu lumayan banyak karena menurut saya pribadi kalau micin dan masakonya itu cuma sedikit, rasanya itu kurang pas dan terasa hambar. Tapi saya tidak tahu kalau kalian itu sukanya yang mana, kembali lagi sesuai dengan selera masing-masing. Nah, ini sudah jadi, sesekali saya cicipi dan alhamdulillah rasanya itu lumayan. Oke, singkat cerita, daun singkong yang sudah tadi saya rebus sudah kumatikan apinya dan sudah saya tiriskan. Lanjut saya siapkan minyak panasnya untuk
untuk tumis bawang merah dan bawang putihnya. Kalau minyaknya sudah dirasa agak panas, lanjut kita tuang bawang merah dan bawang putihnya yang sudah saya iris-iris tadi. Setelah warnanya berubah dan aromanya keluar, kita tambahkan air. Setelah itu kasih masuk daun singkong yang sudah tadi ditiriskan. Setelah itu diaduk-aduk sampai semua tercampur merata. Setelah itu kudiamkan sampai mendidih. Lanjut ku tambahkan terong yang tidak sempat saya rekor tadi karena memang sudah kewalahan dan kesiangan juga, jadi langsung saja saya iris-iris. Oke, singkat cerita ini sudah semua saya kasih masuk bahan-bahannya. Ini ku aduk dulu sampainya merata semua, lalu ku diamkan sampai mendidih. Setelah itu ku kasih masukkan terasi supaya rasanya itu makin mantap. Oke, lanjut lagi ku aduk-aduk sampai semuanya itu menyatu. Setelah itu ku diamkan sampai terongnya itu lembek. Oke, di sini sambil nunggu terongnya lembek, ini aku mau cuci piring dulu karena sudah menumpuk juga, sekalian mengisi waktu yang ada. Nah, kalian bisa lihat sendiri di videonya cucian piringku itu menumpuk sekali. Jadi mari kita bereskan kekacauan ini. Oh iya, maaf ya teman-teman kalau di pengisian suara itu kebanyakan ada suara ayam, suara anak-anak karena memang ini suasana kampung dan sore-sore begini saya isi suaranya itu anak-anak lagi main-main di dekat rumah dan ayam juga sudah mulai kukuriuk. Mungkin banyak di antara teman-teman di sini yang merindukan suasana kampung seperti di kampungku ini. Apalagi teman-teman yang ada di perantauan yang harus keluar kampung untuk cari rezeki. Saya doakan mudah-mudahan rezekinya itu banyak dan melimpah supaya ketika pulang kampung nanti bisa membeli aset dan membangun usaha di kampung sendiri supaya tidak keluar kampung lagi. Karena seperti yang saya rasakan dan teman-teman juga pasti merasakan juga, sekarang tuh sangat susah untuk cari kerjaan di kampung sendiri. Makanya kebanyakan orang itu pergi merantau untuk mencari rezekinya. Siapa tahu di kampung orang bisa sukses dan kembali ke kampung lagi. Oke, lanjut lagi di videonya karena jangan sampai saya cerita panjang lebar, videonya itu ke skip. Oke, ini sudah di part terakhir cucian piringku. Ini sudah kubilas dan kusimpan di rak piring yang basah itu. Nanti setelah kering baru dipindahkan. Oke, singkat cerita ini sudah selesai semua. Ini ku bersihkan dulu wastafelnya supaya bersih dan tidak berkarat. Lalu ku buang kotoran yang ada di wastafel itu di tempat sampah. Setelah itu ku cuci. Oke, singkat cerita ini terongnya sudah lembek. Sesekali saya cek dan kuaduk-aduk dan ternyata ini kekurangan air, jadi saya tambahkan air dulu sedikit. Lanjut setelah mendidih saya tambahkan garam, micin dan penyedap rasa. Oke, tidak terasa ini sudah di akhir video. Tumis daun singkongnya juga sudah matang. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah nonton sampai habis dan jangan lupa belanja di toko onlineku. Nanti saya sematkan linknya di deskripsi video, jadi tinggal klik saja. Dan sebelum checkout itu usahakan klaim vouchernya dulu supaya dapat gratis ongkir dan diskon dari aplikasi tersebut. Dan saya ucapkan terima kasih juga yang selalu setia belanja di toko onlineku. Dan alhamdulillah sampai sekarang itu orang-orang yang beli di toko onlineku itu semakin banyak dan semoga seterusnya akan begitu. Karena siapa tahu lewat video ini atau lewat link yang saya sematkan di deskripsi video kalian bisa belanja. Dan kalian juga bisa komen kalau memang ada di antara kalian yang suka belanja di toko onlineku lewat video ini atau lewat di deskripsi video. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum, bye bye.